Halo teman-teman, welcome back to my channel. Seperti judulnya, hari ini aku bakalan bahas topik yang mungkin relate dengan kalian sebagai plant parent, yaitu gimana sih caranya ngerawat tanaman colocasia yang kena hama. Yang dimana hamanya itu mungkin daunnya tiba-tiba menguning, atau daunnya itu ada bentol-bentol kuning, ada spider mites. Nah, hari ini kita bakalan bahas semua itu. Gimana sih caranya untuk ngerawat tanaman colocasia yang kena hama. Apa dibuang aja? Nah, jangan ya guys. Kita bakalan sharing bersama-sama dan diskusi di video kali ini. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe biar aku semakin semangat untuk buat videonya. Dan juga jangan lupa like dan komen. So, langsung aja kita bahas gimana sih cara perawatan tanaman colocasia yang terkena hama. Nah, sebelum aku mulai tipsnya ya, sebelum aku ngebahas gimana caranya ngerawat tanaman yang kena hama, mungkin lebih baik kita bahas dulu kayak hamanya ya, kayak hama dari colocasia atau hama yang menyerang colocasia itu apa aja sih gitu. Nah, menurut aku guys, berdasarkan pengalaman aku, colocasia itu adalah tanaman yang emang mudah tumbuh tapi juga rentan kena penyakit ya. Penyakitnya itu apa aja? Biasanya itu adalah penyakit spider mites. Spider mites itu adalah kayak banyak bentol-bentol gitu di belakang daun, dan juga daunnya itu banyak bentol-bentol gitu. Ada kayak serangga-serangga apa sih guys, kayak laba-laba gitu. Yang kedua, dia daunnya tuh bisa kayak kekuningan. Kekuningannya itu kayak bentol-bentol, tapi makin lama itu makin menyebar ke seluruh daun. Nah, aku tuh bingung juga ya awalnya, kayak kenapa sih colocasia aku tuh kayak gak mulus gitu loh, kayak ada aja kayak permasalahannya. Makanya aku kayak sempet bingung juga, ini tuh kena apa gitu kan. Akhirnya aku sharing masalah ini, aku share masalah ini ke beberapa groups yang dimana itu ngebantu banget aku dapat informasi atau feedback dari orang-orang yang lebih ahli gitu guys. Nah, ternyata permasalahan-permasalahan colocasia itu disebabkan oleh dua hal yang menurut aku paling umum ya, yaitu pertama adalah laba-laba atau spider mites yang biasanya menyerang di daerah daun. Yang kedua adalah media terlalu asam yang ngebuat colocasia itu daunnya nggak mulus atau banyak kekuningan-kekuningan tadi itu. Nah, ada beberapa orang yang menyarankan aku untuk menggunakan kayak obat-obat kimia gitu. Tapi buat aku pribadi, aku buat masih takut gitu loh guys, karena aku kayak kurang terlalu familiar dengan bahan-bahan kimia, dan juga aku takut bahan-bahan kimia itu malah kayak memberikan efek negatif ke tanaman. Makanya aku mencari opsi atau alternatif lain biar gimana caranya aku bisa menyelesaikan tanaman yang kena hama ini tuh tanpa adanya bahan-bahan kimia gitu kan. Akhirnya aku bisa mendapatkan solusi kayak gitu. Solusinya apa? Hari ini kita bakalan bahas. Nah, berdasarkan pengalaman aku guys, solusi yang aku tawarkan ini adalah solusi yang emang basic, tapi ternyata dampaknya juga lumayan bagus. Contohnya adalah daun colocasia black magic di depan kalian ini. Ini adalah hasil dari pengobatan, asik, bukan pengobatan sih, tapi kayak tips yang aku lakukan. Dan dia daunnya bisa mulus banget, kayak awal gitu loh, nggak ada bercak-bercak aneh-aneh. Nah, tips yang awal aku lakukan adalah pertama guys, kalian bongkar akar, bongkar potnya dulu. Oke, setelah dibongkar kalian cek dulu ada apa sih, barangkali ada cacing. Oke, kita lanjut. Barangkali ada cacing, barangkali ada hama-hama kayak kutu putih kayak gitu. Nah, kalau seumpama kalian udah bongkar akar dan kemudian udah kalian cek ternyata emang ada hama ataupun gak ada hama, kalian cuci bersih akar colocasianya. Oke, kalian cuci bersih akar colocasianya, jangan sampai ada yang nempel-nempel kayak seumpama mungkin ketempelan lumpur atau mungkin ketempelan media tanam yang lain. Itu dibersihin dulu sampai bersih, sampai kelihatan akarnya tuh warnanya putih. Oke. Setelah itu, setelah akarnya udah bersih, langsung teman-teman pindahkan ke media tanam yang baru, yang dimana media tanam itu gak ada campuran sama sekali media tanam yang lama ya. Kalian bisa pakai media tanam subur seperti kayak tanah, kemudian tanah merah juga bisa, kemudian juga bisa pakai aku pernah juga pakai ini loh guys, pasir malang itu juga bisa. Kemudian bisa pakai sekam juga, sesuaikan dengan daerah kalian yang cocoknya pakai apa. Kemudian gunting daunnya. Oke, gunting daunnya, nggak usah kalian takut, nggak usah kalian ragu untuk menggunting daunnya. Pokoknya digunting aja daunnya, digundulin. Oke,
Kemudian daun yang terkena hama tadi atau daun-daun yang emang udah layu ataupun udah nggak oke, dibuang jauh-jauh, jangan sampai terkena ataupun masih deket dengan tanaman-tanaman kalian. Karena menurut aku itu bisa jadi daun-daun yang terkena hama itu bisa menulari tanaman lainnya. Jadi jangan sampai deket-deket sama tanaman yang sehat kalian kayak gitu. So 3 langkah mudah tadi, yaitu pertama cuci akar, kedua ganti media tanam, gunduli daunnya. Udah itu aja. Lalu tanaman tadi itu, tanaman kolokasianya ditaruh di tempat yang berbeda dari asalnya tadi. Kayak seumpama kalau tempat kalian tadi itu ada hamanya, coba diganti ke tempat yang lain. Tapi tetap syaratnya harus terkena sinar matahari pagi ataupun kalian jemur, biar pertumbuhannya juga rutin kayak gitu. Buktinya adalah tanaman ini guys, ini sampai akarnya keluar-keluar loh. Kalau kalian lihat, ini akarnya sampai keluar-keluar. Nah, akarnya sampai keluar-keluar karena emang daunnya ini, karena emang tumbuhnya ini bagus banget. Daunnya juga udah mulus, kayak balik lagi gitu loh. Dan menurut aku ini kayak, ya emang take times ya guys. Maksud aku kayak ini itu emang ngebutuhin waktu gitu, nggak bisa instan langsung bagus. Tapi menurut aku buat kalian yang emang kayak aku, tipe-tipe nggak mau pakai alat-alat kimia atau bahan-bahan kimia, ini bisa dicoba karena emang works banget. So, semoga tutorial sederhana ini bisa ngebantu kalian. Maaf banget kalau seumpama video ini singkat, karena emang aku pengen berbagi secara singkat aja, biar teman-teman juga nggak terlalu lama untuk nonton videonya. Dan juga teman-teman, semoga kolokasi kalian juga sembuh dari penyakit-penyakit hama-hama gitu. Dan juga tolong dicek tiap harinya atau tiap minggunya, dicek lagi apakah masih ada hama atau enggak. Kalaupun ada, coba treatment yang baru ataupun treatment yang aku lakukan tadi. Dan mungkin buat teman-teman yang mungkin punya tips penggunaan obat kimia, coba di komen di kolom bawah biar aku juga semakin yakin pakai apa. Karena aku jujur belum berani banget pakai bahan-bahan kimia karena takut akan mempengaruhi pertumbuhan tanaman aku. So that's all my video, semoga ngebantu dan juga bermanfaat, and I'll see you next on my video. Bye bye.